saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Cahaya di Tengah Kilauan. Suatu kali ada satu keluarga, suami istri, lalu punya satu anak masih kecil umur 10 tahun. Lalu waktu masa liburan gitu, papa mamanya ajak dia pergi keluar kota, lalu pergi ke sebuah tempat wisata wahana gitu ya, tempat wisata. Kalau di Jawa Timur katakanlah pergi ke Jatim Park gitu saudara ya, ngajak anaknya. Papanya kepingin waktu ngajak anaknya ini supaya bisa menyenangkan anaknya gitu. Lalu masuklah mereka, beli tiket masuk, lalu masuk ke dalam. Waktu masuk ke dalam ada banyak permainan di wahana itu. Dan sang anak waktu lihat ada banyak permainan, ada yang coaster, macam-macam saudara. Dia langsung wajahnya ceria banget, sukacita, langsung lari menuju ke beberapa wahana gitu. Dia meninggalkan papanya di pintu masuk dari gerbang tiket itu, dia sudah lari nggak tahu kemana gitu ya. Si papa sedikit ada rasa, loh kok sekarang begitu udah masuk wahana, kelihatan permainannya banyak, lupa kalau dia masuk ke sana bersama dengan papanya. Anak itu pergi lari kemana, akhirnya papanya yang bingung cariin karena di tengah kerumunan orang banyak gitu kan. Nah si anak ini berhenti di satu wahana, lalu kemudian tolak-tolak bingung cari papanya juga kemana dia nggak tahu karena dia sudah lari duluan terpisah dengan papanya. Nah untung saja tidak lama kemudian papanya menemukan dia di mana. Lalu waktu papanya datang, si anak ini tarik-tarik tangan papanya, "Pak, ayo belikan tiket, aku mau naik yang ini, belikan tiket," gitu kan. Papanya pergi ke loket sebelah, belikan tiket, lalu dia masuk, dia main, dia puas di sana, dia keluar, lari lagi ke wahana yang lainnya lagi, lalu dia tarik papanya lagi, belikan tiket, lalu dibelikan tiket lagi, dia main lagi semuanya, dia lari lagi. Nah, singkat cerita, sang anak ini sebenarnya telah melupakan bahwa dia bisa datang ke wahana itu, dia bisa berlibur ke wahana itu oleh karena ada sang papa yang mengajak dia masuk dan ada sang papa yang selalu siap membelikan dia tiket untuk dia bisa menikmati setiap wahana-wahana yang ada di sana. Tapi sang anak ini mulai fokusnya, pandangannya mulai bergeser, bukan kepada sang papa yang menjadi sumber untuk dia bisa menikmati semua wahananya, tapi dia melihat kepada wahana itu menjadi sumber yang bisa membuat dia sukacita. Dia melihat semua wahana yang ada di tempat wisata itu sebagai sesuatu yang sangat berkilauan di matanya dia. Tapi dia lupa ada cahaya yang sesungguhnya yang adalah papanya yang menyediakan, yang provide semua kebutuhan dia. Dia lupa. Nah seringkali kita juga memandang Tuhan kita, menempatkan Tuhan kita kurang lebih seperti anak umur 10 tahun ini. Waktu kita memulai karir yang baru, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi tanganku yang bekerja supaya dibuat Tuhan berhasil, Tuhan berkati supaya kemurahan-Mu menyertai langkah kakiku, sehingga waktu aku berjalan ketemu si ini, ketemu si itu, Tuhan buka jalan, Tuhan luruskan dan lain sebagainya. Dan waktu kita berdoa bahkan kita saking kita punya kerinduannya besar sekali, saking niatnya sampai puasa dan lain sebagainya. Nah lalu apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Lalu kita sukacita, kita happy gitu kan. Karirnya, pekerjaan yang baru dirintis katakanlah mulai bertumbuh, mulai berjalan. Kita merasa sukacita, merasa senang. Lalu kemudian kita mulai kelola lagi dengan baik supaya bisa meningkat, supaya lebih berkembang. Lalu mulai buka cabang katakanlah begitu. Buka ke sini dan mulai meningkat, mulai bisa menghasilkan income bagi kita. Nah lalu kemudian kita menjadi lupa karena mata kita, tangan kita sudah terbiasa main permainan baru kita yang adalah bisnis yang baru kita rintis. Yang adalah usaha yang baru kita rintis. Yang adalah karir kita yang baru kita jalani dan kita mulai nanjak ke tangga-tangga yang lebih atas. Kita mulai jauh memperhatikan tentang apa yang kita bisa buat dengan tangan kita. Kita mulai fokus kepada apa yang kita bisa lakukan dengan kaki kita. Dulu memulai dengan merangkak, dulu memulai dengan berjalan perlahan. Sekarang ternyata aku mulai lari. Nah sekarang aku berpikir gimana caranya aku larinya lebih kencang lagi dari yang kemarin. Kita mulai fokus kepada apa yang sedang kita kelola. Memang Tuhan memberikan kita tugas untuk kita bisa mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita hari ini. Betul. Apapun yang Tuhan percayakan,
saudara mau punya 1 talenta, saudara mau punya 2 talenta, saudara mau punya 5 talenta, semuanya harus kita kelola dengan maksimal dalam hidup kita. Amin. Harus. Tetapi seringkali waktu kita mengelolanya, ternyata hati kita terpaut kepada apa yang kita kelola. Seperti anak yang kecil tadi. Dia mulai datang ke 1 wahana, 2 wahana, 3 wahana. Dia sukacita, dia happy sekali. Dia cuma datang ke papanya untuk tarik tangan papanya dan ngomong, belikan aku tiket. Nah oleh sebab itu, pagi menjelang siang ini, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan kepada saudara dan saudara bisa memperhatikan dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan langsung dengan gamblang ngomong begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa sih? Bukankah Tuhan juga mengizinkan kita hidup di dunia? Bukankah Tuhan juga mengizinkan kita untuk menikmati apa yang ada di dalam dunia? Tetapi kenapa Tuhan langsung ngomong, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Kenapa? Karena seringkali waktu kita ada di dalam dunia ini, hati kita terpaut di dalamnya. Sang anak yang harusnya mengasihi papanya, sang anak yang harusnya terima kasih, say thank you sama papanya, bersyukur untuk keberadaan papanya itu, lupa saking happy-nya dengan permainan yang dia bisa nikmati, hatinya terpaut di sana. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, kalau kita nanti berjalan di sepanjang tahun ini, ingatlah bahwa kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola banyak hal dalam hidup ini, jangan sampai hati kita terpaut kepada apa yang kita kelola. Tapi biar tangan kita terus bekerja mengelola dengan maksimal, tapi hati kita terus melekat kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Amin. Jangan kamu mengasihi dunia ini, kata firman Tuhan. Artinya kita harus menempatkan Allah di tempat yang pertama. Allah harus selalu menjadi di posisi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Oh, kalau bicara tentang itu kita udah sering dengar, Pastor. Pak, Bu, Allah memang harus tempat yang pertama, gitu. Tapi kenyataannya dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan kalau memang Allah kita tempatkan di tempat yang pertama? Menempatkan Allah di posisi yang utama itu artinya menjadikan Dia sebagai segala-galanya dan satu-satunya sumber bagi kita. Artinya begini, kalau Allah memang benar-benar kita tempatkan di tempat yang pertama dalam hidup kita, Dia sebagai satu-satunya dan segala-galanya. Artinya sebelum saudara dan saya melangkah, melakukan apapun, membuat planning boleh. Sebelum saudara menjalankan planning saudara, pertanyaannya apakah saudara melibatkan Tuhan di dalamnya? Pertanyaannya apakah saudara berdoa terlebih dahulu, bertanya sama Tuhan dan lain sebagainya. Karena kalau Tuhan adalah pribadi yang penting dan yang utama dalam hidup kita, harusnya apa-apa kita ngomong sama Tuhan. Harusnya apa-apa di dalam hati kita selalu kita ngomong dulu di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau saya selalu punya kebiasaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Saya kalau bangun tidur, duduk di tempat tidur saya duduk, saya diam dulu. Hal pertama yang saya ucapkan kepada Tuhan adalah saya mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat kebaikan. Hal yang kedua, saya selalu ngomong gini, Tuhan sertai apa yang aku buat sepanjang hari ini. Yang kau gak suka, batalkan. Supaya apa yang saya lakukan saya tahu jelas. Waktu saya, misalnya kalau saya ketemu dengan orang tertentu, saya harus urusan ini dan itu, lalu kemudian kok, wah kok gak enak ya, kok jadi gak nyambung ya. Nah supaya saya gak jadi begini, gak jadi kecewa dan wah kok gak pas ya. Saya gak jadi begitu, kenapa tadi pagi sudah saya doakan. Artinya
kalau pertemuan saya dengan orang itu nggak klik, katakanlah begitu, artinya Tuhan tidak sedang mengarahkan saya ke sana. Kenapa? Sudah saya doakan tadi pagi. Meskipun dengan cara yang paling sederhana, tapi saya selalu ngomong, Tuhan sertai aku. Berkati apa yang aku kerjakan sepanjang hari ini. Apa yang kau gak suka, batalkan. Tapi seringkali saudara dan saya itu menjadi orang yang paling anti, paling gak suka kalau ada sesuatu yang dibatalkan. Ada sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan kita. Itu kita paling gak suka. Makanya kita gak berani menghadapi banyak hal yang arahnya batal, gak jadi, gak ngeklik, miss, dan lain sebagainya. Itu kita kayak gak suka. Betul, tahukah saudara, kalau saudara menaruh hidup saudara di dalam kendali Allah. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu mengarahkan hidup kita. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan pingin saudara gak lewat sana, dibelokkan. Supaya saudara terhindar dari kejadian ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita menempatkan Tuhan sebagai posisi yang pertama dan yang paling penting dalam hidup kita. Maka harusnya kita juga tahu bahwa hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Menempatkan Allah di posisi yang utama. Menjadikan dia sebagai segala-galanya dan satu-satunya sumber bagi kita. Artinya juga selain memposisikan dia sebagai segala-galanya, artinya di situ bicara juga tentang mengenai hubungan kita. Karena sang anak akan mulai menghilangkan hubungannya dia dengan papanya ketika hatinya mulai terpaut dengan wahana permainan yang ada. Oleh sebab itu firman yang tadi kita baca ngomong begini, jangan kamu mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Lalu jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kita juga tahu ada firman yang mengatakan bahwa tidak bisa satu orang itu, seorang hamba itu mengabdi kepada dua tuan. Gitu. Gak bisa. Kalau di hati kita isinya dunia, maka gak ada kasih Tuhan. Kata firman Tuhan begitu. Kalau orang itu hatinya isinya kasih akan Allah, maka hatinya juga gak terpaut kepada dunia. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini diberkati Tuhan, mengucap syukur dengan berkat itu. Berterima kasih sama Tuhan oleh berkat itu. Tapi hati kita jangan terpaut sama berkatnya. Ada banyak orang terlalu terpaut dengan berkat materi yang ada di depan mata, maka seringkali melihat berkat Tuhan itu definisinya hanya sebatas dengan apa yang saudara dan saya bisa terima saat itu. Katakanlah kalau misalkan saudara bekerja di sebuah tempat, sebuah kantor, saudara merasa berkat saudara atau income saudara diperoleh dari kantor itu. Nah kalau hati kita terlalu melekat di sana, maka seringkali kita tuh mengecilkan definisi berkat Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan hanya bisa memberkati kita hanya dari satu pekerjaan ini. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan mau memberkati kita itu bagi Tuhan sangat mudah sekali. Detik yang sama Tuhan bisa alirkan semua berkat dari tempat yang lain menuju kepada hidup saudara dengan berbagai macam cara. Tapi seringkali kita yang membatasi cara kerja Tuhan. Seringkali pandangan dan pemikiran kita ini yang hanya merasa bahwa aku ini hanya bisa terima berkat hanya dari satu tempat, ya ini. Padahal Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Amin saudara. Dia bisa lakukan banyak hal. Tapi kenapa saudara yang membatasi cara kerja Allah? Nah itu. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu menempatkan Allah di tempatnya. Di posisinya yang adalah Tuhan, yang adalah Raja. Artinya saudara dan saya juga harus punya hubungan. Kalau enggak, nanti interaksinya jadi berbeda. Sama seperti anak kecil ini. Yang memposisikan papanya hanya seperti seolah-olah seperti saklar lampu. Kalau dia butuh ruangan ini terang, dia tinggal pencet saklarnya nyala. Dia butuh ruangannya gelap, dia pencet saklarnya mati. Waktu saya butuh dana, saya pencet saklarnya, saya berharap Tuhan berkati saya, uang datang. Waktu saya sakit, saya perlu pencet saklarnya supaya tiba-tiba Tuhan berkati saya dan saya sembuh. Saya cuma interaksi saya dengan Tuhan yang sebatas transaksional. Interaksi saya dengan Tuhan yang sebatas antara jari dan saklar, pencet. Saklarnya pakai nama, dalam nama Yesus. Gitu saudara. Tuhan berkati kerjaanku, atau Tuhan deadline, besok waktunya bayar. Berkati Tuhan kau, aku tahu kau Allah yang ajaib. Gak tahu gimana caranya berkati Tuhan dalam nama Yesus. Seolah-olah kalau sudah dalam nama Yesus,
Seolah-olah kita pencet saklarnya. Saudara, bagi Tuhan melakukan semua itu sangat mudah. Apa Tuhan nggak bisa? Bisa. Masalahnya Tuhan tuh nggak bisa didikte oleh manusia. Masalahnya Tuhan tuh nggak bisa didikte oleh saudara dan saya. Dan yang Tuhan inginkan bukan saudara pencet saklarnya dalam nama Yesus. Yang Tuhan jauh rindukan adalah hubungan antara saudara dan saya bersama dengan Dia. Itu yang jauh Tuhan rindukan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak ngajarin saudara dan saya atau tidak sedang menyodorkan jenis hubungan dalam bentuk transaksional atau pencet saklar. Itulah sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa jatuh dalam dosa waktu di Taman Eden itu, detik yang sama Allah langsung memunculkan Injil penyelamatan. Makanya kejadian itu disebut proto-evangelion, Injil yang pertama-tama. Artinya apa? Waktu manusia jatuh dalam dosa, detik yang sama Allah sudah merancangkan karya keselamatan dengan cara apa? Dengan cara Dia sendiri yang mengerjakan karya keselamatannya. Ini bicara tentang apa sih? Bicara tentang hubungan. Dari sejak awal Allah tidak sedang bertransaksi dengan manusia. Dari sejak awal Allah tidak sedang ngomong dengan manusia itu urusannya barter barang, transaksional. Enggak, Allah sedang ngomong tentang hubungan. Makanya waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah terlarang itu. Lalu firman Tuhan mencatat Allah berjalan-jalan di taman itu lalu tanya kepada Adam, Adam di manakah engkau? Betul ya? Pertanyaan gini, kenapa Allah pakai tanya? Masa Allah aku enggak maha tahu? Sampai di sini percaya Allah maha tahu, bisa katakannya? Allah maha tahu. Nah tapi kok tanya? Katanya maha tahu. Kok tanya Adam kamu di mana? Kenapa? Bukan Allah tidak maha tahu. Bukan Allah enggak maha kuasa. Tapi Allah sedang menyampaikan, menunjukkan hubungan kepada manusia yang kuciptakan dengan tanganku sendiri. Kamu sekarang di mana? Kan kamu sudah tak kasih berkat untuk mengelola taman segini luas. Cuma satu aja yang gak boleh kamu sentuh. Itu pun juga bukan soal larangan. Tapi Tuhan kepingin supaya manusia itu belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Kenapa? Karena hubungan. Karena hubungan. Kenapa Allah harus merancangkan karya keselamatan dan harus Dia sendiri yang datang ke muka bumi ini? Menyelamatkan manusia. Kenapa Dia nggak suruh aja malaikat? Malaikatnya Tuhan kan ribuan jutaan. Kenapa kok harus Dia sendiri? Karena kasihnya. Yohanes 3:16 ngomong begini, karena begitu besar apa saudara? Kasih Allah. Artinya apa? Hubungan. Coba katakan bersama dengan saya, hubungan. Hubungan. Allah itu merindukan hubungan. Karena Allah merindukan hubungan, maka Allah sangat menghargai hubungan. Perhatikan baik-baik. Karena Allah merindukan hubungan, maka Allah sangat menghargai hubungan. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang sangat di dalam hatinya itu sangat punya hubungan dekat sama Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Nah orang-orang yang seperti ini, firman Tuhan ngomong di Alkitab, mereka itu seperti biji mata Tuhan. Nah, hati-hati kalau saudara baca firman, ya kan? Saudara berinteraksi dengan Allah seperti saklar, tapi saudara main klaim firman Tuhan ngomong aku ini biji mata Tuhan. Biji mata yang sebelah mana? Saudara nggak punya hubungan apa-apa loh sama Tuhan. Loh, tapi buktinya aku berdoa mujizat terjadi. Masih banyak ayat yang ngomong, aku bernubuat bagi namamu, aku mengadakan mujizat bagi namamu. Betul kan? Tapi Tuhan ngomong apa? Aku nggak mengenal engkau. Hai si pembuat kejahatan, enyahlah. Duh, mujizat terjadi loh saudara. Kesembuhan terjadi loh. Nubuatan bukan hanya lu buat. Nubuat, beneran nubuat saudara. Terjadi. Kok bisa? Kalau mujizat terjadi bukannya itu namanya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan nggak tertarik dengan kencengnya doa kita. Tuhan nggak tertarik dengan apa yang seruan kita yang bisa mendatangkan mujizat. Tapi yang Tuhan tertarik adalah hubungan, apakah engkau mengenal aku. Itu sebabnya kalau orang itu mengenal Tuhan, maka gak sampai Tuhan ngomong begini, pergilah engkau si pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Berarti kan aku tidak mengenal engkau. Hubungan yang Tuhan cari. Waktu firman berkata, kalau aku datang kembali ke muka bumi ini, adakah ku dapati iman di bumi? Apakah saudara
menerjemahkan iman itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kuasa dan mujizat. Bukan, iman itu hubungan, saudara. Coba baca Ibrani 11. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ngomong tentang hubungan. Kita nggak bisa lihat jalannya, nggak tahu ke depan gimana. Tapi waktu Tuhan ngomong melangkah, iman kita hidup. Lalu kita melangkah. Itu ngomong tentang hubungan. Percaya sama siapa yang ngomong. Sama seperti waktu saya sama anak saya. Waktu mau nyebrang gitu ya, dia takut karena banyak mobil lalu lalang. Saya gandeng tangannya, saya ngomong gini, nanti kalau papa melangkah jalan, kamu pokoknya jalan aja. Mobil banyak gede-gede, dia masih pendek kecil, truknya besar. Meskipun dia takut kalau papanya melangkah, tadi papanya ngomong waktu papa melangkah, kamu ikut jalan. Dia percaya aja, itu namanya iman saudara, melangkah. Kenapa? Karena dia percaya. Kenapa dia percaya? Karena hubungan, dia tahu siapa orang yang berjalan bersama dengan dia. Hari ini, siapa pribadi yang berjalan dengan saudara? Hari ini siapa pribadi yang saudara punya hubungan yang dekat dan saudara bisa taruh semua iman saudara, taruh semua pengharapan saudara kepada satu pribadi itu. Bukankah dia Tuhan kita, Yesus Kristus? Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh sebab itu iman gak bicara tentang sesuatu yang mujizat, yang spektakuler. Itu salah satunya. Tapi esensi utama dari iman adalah hubungan. Karena Allah itu adalah roh, dia bilang. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan Allah, kita hanya bisa berinteraksi dengan Allah melalui satu kendaraan. Kalau saya boleh pakai kata kendaraan, yang adalah iman. Karena saudara saya nggak bisa melihat Allah dengan kasat mata. Tapi iman kita yang menolong kita untuk kita bisa punya hubungan bersama dengan Tuhan kita. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan jadikan Allah sebagai saklar. Jangan jadikan Allah sebagai tombol untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Jangan jadikan Allah sebagai tombol untuk keluar tiket supaya kita bisa menikmati wahana-wahana, keinginan-keinginan yang saudara dan saya mau untuk nikmati dalam hidup ini. Tapi jalinlah hubungan bersama dengan Tuhan. Tempatkan dia di tempat yang utama dan yang pertama dalam hidup kita. Amin saudara. Dan yang kedua firman Tuhan tadi berkata bahwa ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya bahwa dunia ini bersifat fana. Gitu. Semua yang Tuhan percayakan di tangan kita hari ini, yang saudara dan saya boleh kelola, semuanya toh tetap bersifat fana. Apa yang saudara bisa kelola dan kemudian berkembang dan berkembang, lalu itu menjadi berkat bagi saudara, saudara bisa menikmati berkatnya, ya puji Tuhan. Tapi semuanya itu toh tetap bersifat fana. Oleh sebab itu firman Tuhan memperingatkan kita jangan sampai hati kita terikat kepadanya. Karena semua ini bersifat fana. Sebab ketika hati kita mulai terikat kepada hal yang bersifat fana, maka tanpa sadar suatu hari kelak kita pun akan terseret lenyap oleh karena semua yang ada di dalam dunia yang fana ini akan berjalan menuju kepada kesudahannya. Dunia ini bersifat fana. Kita boleh memiliki semua yang ada di dalam dunia ini, di dalam hidup kita hari ini. Tetapi kita tidak menjadikan hal itu sebagai sumber atau pokok. Karena jika kita terkecoh dan hati kita mulai melekat kepada apa yang berasal dari dunia ini, yang fana tadi, maka tanpa sadar kita terseret ke dalam kefanaan dari dunia ini. Apa yang fana dari hidup kita, jangan mengikat dan melekat di hati. Supaya kasih Kristus yang berkuasa atas hati kita. Tadi firman Tuhan sudah ngomong, waktu hati kita melekat pada dunia, kasih Allah gak ada dalam diri orang itu. Saudara dan saya hanya punya satu pilihan, bukan dua, satu pilihan. Saudara memilih dunia dengan semua kefanaannya, ataukah saudara memilih kasih Allah yang bersifat kekal dalam hidup ini. Karena kalau saudara pilih kasih, yang ada dalam diri saudara adalah kasih. Yang fana gak ada. Kalau saudara pilih segala sesuatu yang fana, maka yang fana ada di dalam hati saudara. Yang bersifat kekal gak ada. Salah satu. Kita lihat di dalam Matius 19 ada sebuah contoh yang sangat baik sekali bagi kita. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan ngomong begini. Kata Yesus kepadanya, ini seorang anak muda ya. Yesus ngomong kepada anak muda. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah,
jualah seluruh milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang jadi poin utama di ayat ini bukan soal masalah orang yang banyak hartanya, bukan. Yang jadi poin utama bukan berarti saudara dan saya nggak boleh jadi orang kaya, bukan. Yang jadi poin utama di sini juga bukan supaya saudara dan saya harus membagi-bagikan semua harta kepada orang miskin, semuanya harus dibagi. Bukan itu poinnya. Ini kasus khusus untuk anak muda ini yang datang kepada Yesus dan ngomong gini, semua perintahmu telah kulakukan. Jadi dengan kata lain dia mau ngomong di depan Yesus tuh gini, aku ini sudah sempurna loh, semua hukummu kulakukan. Tapi ada satu hal yang Yesus tahu di dalam kemahatauan Yesus. Ada satu hal yang ternyata melekat di hati anak muda ini. Sesuatu yang dari dunia, sesuatu yang bersifat fana, yang langsung didor oleh Yesus. Karena kalau Yesus ngomong, Yesus itu tidak pakai belat-belit belok-belok gini saudara. Yesus itu kalau ngomong itu the point. Itu sebabnya saudara kalau dengar firman Tuhan, kalau tiba-tiba saudara merasa firman itu nemplak saudara langsung, itu firman Tuhan yang berkata-kata, bukan Pak Pendetanya. Pendeta tetap manusia, banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi firman tetap firman. Kalau firman itu langsung nabrak saudara, nah itulah ciri khas salah satu firman. Gak pernah belak-belok. Anak muda ini dia gak pernah punya masalah dalam hal yang lain. Soal pengelolaan gak punya masalah, makanya Yesus gak bahas soal itu. Yang punya masalah adalah harta yang dia punya melekat di dalam hatinya. Itu yang langsung didor sama Yesus. Kalau kamu mau sempurna, karena kamu merasa bahwa hidupmu telah sempurna, maka kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu itu. Dengan kata lain, Yesus mau cuman ngomong gini loh, benar kamu merasa sudah benar, udah sempurna semua. Itu tuh buktinya masih ada satu yang lekat, harta. Tuhan gak anti dengan orang yang kaya atau orang yang diberkati. Buktinya firman Tuhan ngomong kok, diberkatilah engkau. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya dan yang bersandar kepada Tuhan. Dan banyak hal firman Tuhan yang berkata mengenai berkat. Dan bahkan Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dan bahkan Tuhan juga memberikan firman yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan loh, bukan diberikan loh. Artinya kan begini, saudara dan saya sudah dapat, sudah cukup apa yang kita perlu, tapi ditambah. Ditambah itu kalau kosong pertama kali ngasih itu bukan ditambah, itu dipenuhi. Kalau sudah cukup masih dikasih lagi, itu namanya ditambah. Ya. Itu sama seperti kalau saya pergi ke pasar, saya beli lombok gitu ya. Pak 1 kilo berapa? 20.000. 1 kilo Pak. Ditimbang 1 kilo kan, masukin kresek. Lalu saya Pak embo titik Pak. Nah itu namanya ditambah gitu. Sudah dipenuhi, yang 1 kilo ditambah lagi imbuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara dan saya dapat imbuhan. Artinya apa? Kita itu bukan hanya diberkati oleh Tuhan itu cukup, bukan. Tapi berlimpah. Yesus ngomong aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah kelimpahan itu yang akhirnya menyita hati kita dan membuat kita terikat di dalamnya? Itu yang Yesus sedang tembak langsung kepada anak muda ini. Nah hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi hal utama yang mengikat hati saudara dalam kehidupan ini. Mungkin bisa jadi bagi orang tertentu bukan soal harta. Tapi bagi orang-orang tertentu mungkin mengenai jabatan. Karena merasa ada gengsi tertentu kalau ada menjabat di posisi-posisi tertentu. Atau mungkin bagi orang-orang tertentu pelayanan menjadi sesuatu yang sangat prestis. Atau kesempatan-kesempatan, kepercayaan-kepercayaan tertentu yang menjadi sangat prestis bagi kita. Sehingga kita sudah mulai kehilangan fokus utama kita kepada sosok juru selamat yang kita layani dan kita percaya. Hati kita mulai terpaut, terikat kepada hal-hal yang di dunia ini yang suatu hari kelak akan hilang lenyap. Karena firman Tuhan ngomong dunia ini akan berjalan menuju kepada kesudahannya. Tetapi firmanku tinggal tetap sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendaknya. Seturut dengan kehendaknya. Jangan seturut dengan maunya kita sendiri. Tapi seturut dengan apa yang dia mau dalam hidup kita. Amin. Mazmur 143
ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Artinya apa? Kita tuh gak mampu dan tidak bisa untuk berjalan sendiri. Kita perlu rohnya untuk menuntun langkah kaki kita. Dan Tuhan bawa aku berjalan di jalan yang rata. Bukankah firman Tuhan juga ngomong kita akan dituntun kepada padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu tuntunan Tuhan. Waktu kita berkata begitu artinya kita sedang menempatkan dia di posisi yang utama dalam hidup kita. Kita sedang menempatkan dia di posisi yang paling penting di dalam hidup kita. Kita sedang melihat sang cahaya di tengah-tengah kilauan-kilauan dunia yang gemerlap ini. Tapi ada satu cahaya yang sejati, Yesus Kristus, yang harus kita tempatkan di tempat yang utama. Kita sedang melihat sosok Papa yang membawa kita masuk ke tempat wahana itu. Bukan permainan-permainan yang membuat hati kita riang gembira dan gemerlap. Tapi kita melupakan sosok pribadi yang membelikan kita tiket, yang memberikan saudara kesembuhan, yang memberikan saudara berkat, yang memberikan saudara terobosan, yang memberikan saudara jalan yang diberi saudara menjadi orang yang berhasil. Saudara lupa dengan pribadi yang memberikan itu semua dalam hidup saudara. Yang seringkali saudara mengerucutkan, menyempitkan definisi jalur berkat itu. Sehingga seolah-olah Bapakmu yang di sorga tidak bisa memberkati engkau dengan cara yang lain. Kalau kita ada di posisi itu hari ini, saya nggak tahu posisi saudara seperti apa. Tapi kalau ada saudara di posisi seperti itu, saudara hari ini, mari kita buang semuanya hari ini. Di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, mari kita jadikan dia sebagai satu-satunya sumber. Dan kita mau terus mengikut dia, kita mau terus mengiring dia, kita mau terus percaya kepada dia. Allah yang setia, mau setia seperti dia yang telah setia kepada kita. Amin. Sang cahaya harus menjadi fokus utama daripada kilauan-kilauan yang lain. Sang cahaya harus menjadi fokus utama daripada kilauan-kilauan yang lain. Apa yang menjadi kilauan yang ada dalam hati kita hari ini? Yang mengikat hati kita. Apa yang sedang berkilau, bling-bling di depan mata saudara? Apakah promosi-promosi jabatan tertentu? Apakah koneksi orang tertentu supaya saudara bisa tembus jalur ini, jalur itu sangat gemerlap di mata saudara. Meskipun saudara butuh orang itu, tidak memungkiri ya, tapi apakah gemerlapnya itu memikat hatimu? Ataukah hatimu masih terpikat dan percaya bersandar kepada Tuhan? Dan kalau Tuhan pilih cara yang lain, engkau tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan, engkau baik. Kalau Tuhan pilih cara yang lain untuk saudara bisa berjalan menempuh keberhasilan hidupmu dengan cara yang lain. Engkau bukan menjadi orang yang kemudian menggerutu dan protes kepada Tuhan. Kenapa ini gagal Tuhan? Tapi engkau menjadi orang yang tetap mengangkat tangan dan berkata terima kasih Tuhan. Aku mau mengikut engkau terus. Kemana Tuhan bawa aku berjalan, aku mau terus mengikut engkau. Mengikut engkau.